Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bunda sekalian, hari ini Reksi mau curhat part kedua. Tadi malam Reksi baca sebuah cerita tentang Syekh Abdul Qadir Jailani yang punya sebuah sekolah atau sebuah tempat belajar dan madrasah yang di dalamnya itu banyak anak-anak orang kaya, anak-anak pejabat, anak-anak penguasa. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani itu lagi makan. Nah, ketika dia lagi makan, semua anak-anak duduk di sekitar Syekh Abdul Qadir Jailani. Mereka ternyata menunggu Syekh Abdul Qadir Jailani itu selesai makan. Sesudah itu baru mereka makan. Dan yang mereka makan adalah apa yang disisakan oleh gurunya. Itu yang mereka makan. Karena menurut tradisi madrasah tersebut, itu merupakan salah satu celah untuk mendapatkan pintu berkah. Karena adab kepada guru tadi, siswa tidak boleh mendahului guru sebelum guru itu selesai makan. Nah, menariknya, suatu ketika tiba-tiba ada salah seorang tamu, yang tamu tersebut adalah wali murid, yang dia juga seorang pejabat, punya power dong. Lalu ketika dia datang bertamu ke sekolah, dia mendapati anak-anak itu sedang menunggu gurunya makan. Lalu sesudah gurunya makan, gurunya itu menyisakan makanan dan semua siswa mengambil makanan yang memang disisakan oleh guru tersebut. Karena merasa kehormatan anaknya itu dijatuhkan dengan perilaku guru, si orang tua tersebut mencabut anaknya dari madrasah Syekh Abdul Qadir Jailani. Alasannya karena anak saya dianggap seperti kucing yang menghabiskan sisa makanan orang di sini. Jatuh harkat martabat anak saya di sini. Lalu dibawa pulang. Dia lapor sama Syekh bilang, ya sudah nggak apa-apa. Kalau memang engkau ingin menarik kembali anakmu dan merasa anakmu tidak baik di sekolah saya, silakan ambil, keluar. Lalu begitu dia keluar dari pintu, sampai di pertengahan perjalanan, si orang tua tadi tanya, kamu belajar apa aja di sekolah? Ditanya tentang ilmu syariat, ditanya tentang ilmu hakikat, ditanya tentang adab, ditanya tentang bagaimana cara hidup. Si anak bisa menjawab dengan baik. Lantas si orang tua tersebut tadi berpikir dua kali, loh kok bisa dia ya? Kok mampu dia jawab? Padahal dia melakukan demikian di sekolah. Tapi karena dia lihat perkembangan anaknya bagus, dia balik lagi ke sekolah. Dia antarkan kembali anak ke sekolah. Dia bilang, Syekh, anak saya kembalikan kepadamu karena saya lihat perkembangan dia bagus. Lalu apa jawaban Syekh? Mohon maaf, saya tidak bisa menerima kembali anakmu. Pulanglah, karena pintu keberkahan sudah ditutup untuknya saat menuntut ilmu kepada saya. Mengapa demikian? Karena engkau telah suuzon kepada saya. Maka pintu keberkahan ilmu itu akan ditutup oleh Allah kalau dia masih menuntut ilmu kepada saya. Ada pesan kecil yang saya ingin sampaikan kepada sahabat-sahabat, kepada teman-teman, kepada para orang tua, bahwa ketika kita menyerahkan anak kita kepada guru atau kepada sebuah madrasah atau kepada sebuah sekolah, seyogianya sebagaimana kita antarkan dengan penuh rasa percaya, dengan harapan baik, maka kami berharap atau saya berharap orang tua juga demikian di rumah itu berprasangka baik terhadap guru-guru dan terhadap program sekolah yang memang kami canangkan atau sudah kami rencanakan untuk diikuti oleh siswa. Yang semua program tersebut itu sudah kita pikirkan apa efeknya, bukan malah mencari cara untuk menyerang sekolah hanya gara-gara mendapatkan info yang tidak utuh. Jadi ayah bunda sekalian, kalau seandainya ayah bunda memiliki unek-unek yang kemudian menjadi bahan suuzon atau pertimbangan buruk atau pikiran buruk terhadap sekolah, itu sama saja ayah bunda sedang menutup pintu berkah ilmu pada anak. Karena ilmu seorang anak itu tidak akan pernah berkah
Kalau orang tuanya saja itu masih suuzon kepada gurunya. Bukai pernah oleh guru itu program itu kan. Padahal sekolah, guru-guru itu sudah berupaya semaksimal mungkin berpikir untuk kepentingan anak. Bahkan gede dan elok. Kenapa dimarah anak saya? Kenapa anak saya ditegur? Kenapa anak saya disindir? Logikanya gini ya bunda sekalian. Kalau mungkin dalam dunia kesehatan itu pasien datang, itu kan macam-macam nih. Ada yang pasien datang sekedar kita kasih antibiotik sama pereda nyeri sembuh. Ada pasien yang datang kadang-kadang memang harus dibedah, harus dioperasi. Dan bedah dan operasi itu kan menyakiti sebenarnya. Dibelah bedahnya. Ibarat kata teguran daripada para guru kepada siswa itu sama kayak yang dilakukan dokter tadi, membedah supaya penyakitnya bisa diambil. Cuma caranya memang harus lebih high karena penyakitnya udah besar, apalagi terkait adab. Anak-anak beberapa mereka meninggalkan tugas, mengabaikan tugas, tidak menjaga amanah, tidak menepati janji dengan guru. Yang dalam Islam, dalam bab tuntut ilmu ada yang namanya wafa bil ahdi. Itu harus tepat janji sama guru. Dan itu seharusnya ayah bunda ikut mengajarkan tentang konsep wafa bil ahdi. Wafa bil ahdi ini tepat janji pada guru. Karena ketika siswa melanggar janji dengan guru dalam bentuk apapun, termasuk tugas, pintu berkah ilmu itu hilang. Dia boleh kaya, tapi hatinya itu seakan ketutup. Nah ya bunda sekalian, kami berharap, curhat reaksi ini hanya untuk menyampaikan harapan reaksi kita bisa bersinergi. Kalau ada yang kira-kira ingin ditanyakan, ada keluh kesah di hati, langsung jumpai reaksi, jumpai wali kelas. Jangan ada suuzon untuk sekolah. Kenapa sekolah menerapkan perilaku seperti ini atau menegur anak saya seperti ini, menetapkan program A, membuat program B. Coba datangi, tanyakan. Karena dalam bab tuntut ilmu ini tidak seperti orang berdagang. Kalau selera ambil, enggak selera tinggalkan, enggak bisa kayak gitu. Dalam bab tuntut ilmu ini, begitu ayah bunda mengantarkan anak, maka bukan berarti terlepas tanggung jawab ayah bunda kepada anak dan hanya menuntut yang baik atau perkembangan baik pada anak. Tapi harus ada yang namanya mengiringi. Arti mengiringi di sini, ayah bunda tetap kontrol, membantu, menyupport sehingga apa yang guru-guru laksanakan, ajarkan itu tujuannya sampai sehingga ayah bunda bisa melihat perkembangan anak. Dan terakhir, kalau ayah bunda mendapatkan keluhan dari anaknya keluhan, alangkah baik cek cross dulu ke guru. Kita selaku orang tua boleh dengar apa kata anak, apa yang disampaikan anak. Tapi bukan dalam artian berdasarkan aduan dia juga kita membuat sebuah pernyataan yang menghasilkan pikiran buruk terhadap sekolah. Karena itu hanya sia-sia dan menutup pintu berkah ilmu untuk anak. Akhirul kalam, reaksi mau menyampaikan sedikit pada kita nih, pada manusia, pada anak-anak kita itu ada 5 potensi atau nilai, 5 nilai, ada 5 nilai, 5 kuwah kalau dalam bahasa Arab. Ada potensi ilahiyah atau nilai-nilai ketuhanan, kebaikan, perilaku terpuji, itu nilai-nilai ilahiyah. Ada potensi malaikat atau nilai-nilai ketaatan. Malaikat itu taat sekali. Ada potensi akliyah, kemampuan berpikir. Ada potensi hayawan atau hewan, menjadi hewan. Dan ada potensi syaitaniyah. Ada 5 potensi pada manusia. Di tengah-tengah itu akliyah. Akal inilah yang kita didik
dan mendidik akal ini bukan dengan pelajaran, tapi dengan adab. Yang kalau dia terdidik, dua nilai awal tadi bisa ia jaga, nilai ilahiyah dan nilai-nilai kemalaikatan, taat dan punya sifat terpuji. Karena akal tadi sudah dididik penuh dengan adab. Tapi kalau seandainya tidak dididik dengan adab, jatuhnya ke potensi hewan atau potensi syaitan. Nah, jadi PR kita sekarang adalah adab siswa. Maka kalau kita mau mengubah adab siswa, kita selaku orang tua itu harus menjaga adab. Salah satunya dengan tidak suuzon kepada guru. Billahi taufiq wal hidayah. Kita jumpa lagi besok. Insya Allah Reksi akan terus curhat, sehingga apa yang menjadi keinginan baik atau niat baik sekolah itu bisa tersampaikan. Dan Reksi juga berharap orang tua datang menemui Reksi. Reksi menyampaikan ini karena memang tidak mungkin satu persatu kita bisa berjumpa, tapi setidaknya video ini bisa menjadi jalur silaturahmi Reksi. Tidak perlu like, comment, and share, subscribe, karena Reksi hanya ingin menyampaikan sesuai dengan kapasitas Reksi yang selama ini menerima amanah dari Ayah Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.